Sehingga pembinaan kita pun masih juga dibayang-bayangi oleh sikap keprihatinan kita yang mendalam terhadap situasi kondisi pandemi tersebut. Oleh karena itu, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita lebih dahulu memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kasih karunia-Mu yang besar senantiasa memberikan pengharapan kepada kami, sekalipun saat ini kami masih saja berada di dalam situasi kondisi pandemi. Dan kami sungguh memiliki harapan supaya pelayanan yang kami lakukan tidak surut karena adanya pandemi ini. Itulah sebabnya kami ingin menggali lebih jauh kehendak-Mu, bimbingan dan pendampingan daripada-Mu yang telah ada pada sabda firman yang akan kami renungkan. Kiranya kasih sayang-Mu yang besar memberikan kearifan, kebijaksanaan kepada kami, sehingga hikmat Roh Kudus menyertai kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui sabda firman itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk melakukannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya akan share screen. Kita akan bersama-sama melihat sabda Tuhan yang ada di dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai dengan 57. Demikian yang tertulis, air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku. Kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telinga-Mu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggil-Mu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian sabda Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai dengan 57. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para kekasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah tertulis di dalam Kitab Ratapan ini, ada suatu masa bahwa pada akhirnya kita tiba pada situasi kondisi yang tidak berdaya. Dan kemampuan kita tidak sanggup untuk mengatasinya. Kita hanya memohon pertolongan yang berasal dari luar. Nah, tentu saja pertolongan dari luar itu digerakkan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Kadang-kadang situasi tidak berdaya itu bukan sekedar mencengkeram diri kita, tetapi mencengkeram saudara-saudara kita.
Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu, kota kami di Malang ini disinggahi atau dikunjungi oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau adalah Satgas Pusat ya, COVID-19 yang ditugasi oleh pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Mengapa beliau sampai berkunjung ke Malang? Karena memang pada waktu itu Malang itu masih sangat merah kehitam-hitaman. Nah, laporan yang sampai ke pusat, Malang itu per hari yang meninggal itu 5 sampai 5 atau 6 ya, meninggal karena COVID. Tetapi salah satu saudara saya yang ada di Satgas COVID-19 Kota Malang itu mengatakan, wah, tidak hanya 5 atau 6, sebenarnya di atas 10 sampai 20. Wong saya ini sampai tidur di kuburan. Saudara saya mengatakan demikian. Saya bisa membayangkan susahnya. Ya sekitar waktu-waktu itu saya mencoba membantu saudara-saudara untuk mencarikan oksigen. Tabung oksigen, tabungnya saja tanpa isinya, itu yang harganya biasanya 1 juta, 2 juta, di pasaran itu dijual 7,5 sampai 10 juta. Itu pun barangnya tidak ada. Sementara yang membutuhkan itu sangat banyak. Rumah sakit sudah penuh. Dan lagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya oksigen. Ya, minggu ini ya, 2 minggu ini saya mencoba membantu mendistribusikan vaksin. Vaksin itu ada. Orang yang katanya Sinovac sudah habis, bukan habis. Ya, vaksin Sinovac itu masih ada. Bahkan ketika kita order atau minta memohon kepada Dinkes Pusat, itu 100.000 lebih vaksin diturunkan ke Kota Malang ini. Tapi problemnya bukan tidak ada vaksin. Vaksin baru bisa digunakan, baru ada gunanya jika sudah dimasukkan ke dalam tubuh. Masalahnya yang memasukkan ke dalam tubuh itu tidak ada. Kami mencoba berkeliling menghubungi rumah sakit. Ada rumah sakit yang sudah pernah melakukan vaksin. Tapi ya itu kita tahu rumah sakit itu tidak bisa terus-menerus hanya melayani orang yang akan divaksin. Karena rumah sakit itu sendiri membutuhkan tenaga kesehatan untuk operasional harian mereka. Sementara masih banyak warga di kota kami ini yang belum mendapatkan vaksinasi. Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Karena ketika kita akan melakukan vaksinasi, itu tim yang dibutuhkan, tenaga yang dibutuhkan bukan hanya tenaga nakes. Bagian pendaftaran itu butuh tenaga. Kemudian setelah mendaftar, orang harus melakukan verifikasi. Verifikasi itu butuh orang untuk mewawancarai. Setelah verifikasi, orang harus ditensi atau diukur saturasi atau kandungan oksigen
di dalam darah. Itu butuh orang untuk tenaga. Kemudian setelah itu selesai, orang akan disuntik dengan vaksin. Ketika orang disuntik dengan vaksin itu butuh tenaga. Setelah itu orang kan tidak boleh langsung pulang. Orang harus menunggu beberapa waktu untuk melihat apakah ada gejala KIPI yang membahayakan. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Maka harus disediakan tenaga khusus untuk menangani orang-orang yang KIPI-nya agak dramatis. Harus disediakan ruangan khusus. Nah, bayangkan kalau misalnya yang divaksin itu 1 hari sampai ribuan, berapa tim dibutuhkan? Tidak terlalu mudah kita mengupayakan. Bahkan kita bekerja sama dengan Poltekkes, mahasiswa yang masih studi di situ dan belum lulus, kita mintakan izin. Asal mereka bisa nyuntik, membantu nyuntik, kita mohon untuk beberapa hari mereka bisa di-off-kan supaya bisa menjadi relawan di tempat vaksinasi. Belum lagi adalah pendataan, karena setiap orang yang divaksin itu datanya langsung masuk di servernya Dinkes ya, secara real time. Nah, karena di Indonesia itu vaksinasi dilakukan serentak di berbagai tempat pada waktu yang sama pada setiap hari, kadang-kadang komputernya Dinkes itu sampai macet. Kami sungguh mengalami peristiwa seperti itu tanggal 25 Agustus. Kami melakukan vaksinasi bekerja sama dengan Gereja Katolik Bunda Rosari di Kesatrian. Itu dengan kapasitas vaksinasi 500 per hari. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Mardi Waluyo Rampal. Tanggal itu hubungan internet bagus, tapi server yang ada di Dinkes Pusat macet. Kita bisa bayangkan. Belum lagi kalau kita mengingat saudara-saudara kita yang sudah terkena COVID-19. Reaksinya ada yang OTG tanpa gejala, sekedar batuk-batuk kecil atau sedikit demam, sampai yang berbulan-bulan, ya sampai 2-3 bulan itu masih sakit. Bisa kita bayangkan. Kita berpikir, oh 2 minggu, ternyata tidak. Saudara kita warga Kedung Kandang itu ada yang sampai 2-3 bulan belum sembuh juga. Artinya situasi kondisi fisiknya, mungkin komorbidnya atau penyakit bawaannya berpengaruh besar. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sendiri, kita sudah mendengar saudara kita, guru Injil, itu juga ada yang terkena COVID-19 bahkan sampai meninggal dunia. Coba, kita tiba pada suatu fase, mungkin kita tidak menyerah, mungkin kita tetap bersemangat, kita tetap berusaha membantu sesama, tetapi kita tetap tidak berdaya dengan segala keterbatasan itu. Disitulah kita menyadari bahwa satu-satunya yang bisa kita lakukan, ya kita hanya bisa meratap kepada Tuhan. Kita hanya bisa sambatan. Nah, aliran-aliran teologi tertentu kadang menyebutkan bahwa yang namanya mengeluh sambatan itu bentuk dari kurang percaya seseorang
kepada Tuhan. Tetapi saya melihat di sini memang ada fase di mana kita memang tidak berdaya. Kita hanya bisa mengeluh, dan mengeluh kita tidak lain hanya kepada Tuhan. Selalu dengan keluhan kepada Tuhan, di ujung lorong yang kita tidak tahu itu kapan, itu ada harapan yang diberikan kepada kita. Sampai detik ini pun kita juga belum tahu kapan pandemi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, khususnya lagi di Jawa Timur ini akan berakhir. Mungkin kita merasa iri, bahkan iri itu menimbulkan kemarahan. Lah itu di sana, di Inggris, di Spanyol, orang lihat bola nggak pakai masker, membentuk kerumunan satu stadion nggak masalah. Iya, tapi itu kondisi di sana. Ada yang kemudian marah, oh, ini tidak masuk akal. Virus itu tidak ada. Justru kemarahan itu makin memperbanyak korban. Semakin tampak bahwa kita tidak berdaya. Dan ketika kami bekerja sama dengan beberapa pondok pesantren, kami melihat ada kesadaran-kesadaran baru yang muncul. Beberapa pondok pesantren yang semula menolak dilakukan vaksinasi pada bulan Agustus September ini, mereka mau mendaftarkan santrinya, ada yang 1.500 santri, 2.000, 3.500. Mereka mau mendaftar. Senang kita, tapi kemudian ya senep juga. Siapa yang mengerjakan ini? Semangat saja tidak cukup, kita butuh orang. Kalau kita mendatangkan orang dari luar kota, kita harus mencukupi makan mereka. Ada orang yang mau menampung para nakes, memberikan kepada mereka makanan, tetapi para nakesnya yang tidak ada. Ini salah satu contoh. Mereka juga sudah sibuk dengan tugas baku mereka di rumah sakit masing-masing. Di sini betul-betul yang namanya keluhan, yang namanya sambatan. Yo wis direwangi ngoyo koyo ngene Gusti, koyo Ji ono ai kekurangan-kekurangan kita, tetapi memang kita tidak boleh kemudian minimal tuh saya tidak boleh kemudian berhenti sampai di situ. Usaha-usaha itu pasti terus harus kita lakukan. Apapun yang terjadi, demikian juga saya kira dengan panjenengan, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan sulitnya panjenengan melayani warga jemaat. Di satu sisi membutuhkan pendampingan yang bisa dirasakan. Kalau dulu bisa menepuk-nepuk bau, bisa bersalaman, tapi sekarang itu harus kita batasi cara-cara menyapa dan ekspresi relasi yang semacam itu. Kadang untuk mendoakan saja, yang mau didoakan, yang dikunjungi, itu indera pendengarannya sudah kurang. Sehingga kita hanya bisa dari jarak yang terbatas menampakkan keprihatinan kita. Kehadiran kita bagaimanapun juga berarti bagi orang lain. Nah, ini yang saat ini sedang kita upayakan, makanya mohon maaf kalau kemudian nanti di dalam rangkaian pembinaan guru Injil masih diwarnai juga dengan keharuan-keharuan, keprihatinan-keprihatinan, dan kepedulian-kepedulian semacam itu. Supaya kita tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada sesama kita dalam segala keterbatasan. Kita tidak berdaya, kita masih mengeluh, kita masih sambatan, tetapi kita tahu kemana kita harus sambatan. Karena ada satu yang senantiasa menopang dalam segala ketidakberdayaan kita.
itulah yang tidak pernah lepas mengasihi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu para guru Injil yang dikasihinya. Amin. Mari Bapak Ibu para guru Injil kekasih Tuhan, kita bersama-sama kembali menyanyi, dan kali ini kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 445. Bentar, ini ada sedikit masalah ini. Bentar, ada masalah ini. Iya. Pak Krista, mungkin bisa saya bantu share screen dari YouTube, Kidung Jemaat 445. Ya, boleh. Harap akan Tuhan,
Baik, saudara-saudara, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Tuhan, dan kali ini kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian pembinaan guru Injil kali ini. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang kami kasihi, Bapak dan Ibu guru Injil yang penuh kerinduan ingin melayani Engkau sekalipun di tengah-tengah pandemi yang masih mencekam. Kiranya Engkau menurunkan hikmat makrifat ke atas mereka, sehingga seluruh acara pembinaan dapat diikuti dengan sebaik-baiknya dan mereka aktif di dalam berkomunikasi, berinteraksi selama kami melakukan pembinaan kali ini. Bagi saudara-saudara kami, para narasumber juga Tuhan berkati, sehingga mereka dapat secara dengan lancar mengemukakan gagasan, pikiran yang dapat diterima oleh Bapak Ibu, para peserta yang kami kasihi. Demikian pula dengan peralatan, kiranya Tuhan berkati operator, sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Sang Kristus Yesus kami berdoa. Mari kita menerima berkat, kiranya kasih setia Tuhan Allah Bapa yang menjadi sumber segala berkat, yang dari Tuhan Yesus yang menjadi sumber kasih sayang dan kehidupan kekal, dan dari Sang Roh Kudus yang menjadi sumber sukacita dan pengharapan, senantiasa menyertai Bapak Ibu, para peserta pembinaan guru Injil, juga saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian Pak Agus yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua di dalam ibadah pembukaan kali ini. Matur nuwun. Terima kasih Pak Krista yang telah melayani ibadah pembukaan pada saat ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mestinya yang akan memberikan penekanan kinut saat ini adalah Ketua MSDM, yaitu Bu Retno Sari. Tapi karena suaminya Pak Imanus sekarang ada di rumah, disampaikan oleh Pak Suko. Kembali lagi kepada Direktur Haryoto. Monggo Pak Suko. Oke, matur nuwun Pak. Bapak Ibu para guru Injil, selamat sore, selamat bergabung, berjumpa dalam pertemuan guru Injil kali ini. Saya tidak tahu siapa-siapa yang belum bergabung dengan kita. Ada yang namanya belum nama pribadi, yang masih itu ada tulisan Asus X00 dan seterusnya itu. Saya tidak tahu itu siapa. Mungkin namanya bisa diganti. Apa memang namanya Asus? Saya tidak pernah dengar ada guru Injil namanya Asus. Oke. Di antara kita tentu ada guru Injil yang baru kali ini mengikuti pertemuan guru Injil.
Mungkin saya salah karena saya ini pelupa. Ada guru Injil Reta, ada guru Injil siapa lagi ya? Pak Yosun, ada Pak Arif. Ya. Selamat sore Pak Pendeta. Oke. Saya lupa Pak Arif. Pak Arif ini dari Jemaat mana ya? Waru Pak Pendeta. Oh, Waru. Waru Pak Pendeta. Oke. Nggih. Bersama dengan Bu Admi. Bu Admi, nggih Pak. Waru, nggih. Nggih. Baik. Lalu Bu Reza itu dari Jember. Kemudian siapa lagi yang baru ya? Bu Elis ini baru ya? Lama. Kelihatan nanti kalau dibuka kameranya. Oke. Yang pertama-tama saya ingin menginformasikan bahwa pembinaan guru Injil Bapak Ibu mulai tahun 2021 ini pengelolanya atau pengaturnya itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau yang lalu-lalu pertemuan kita itu yang mengatur, mempersiapkan dan seterusnya itu adalah IPTH Balewiyoto. Nah, karena IPTH Balewiyoto sekarang punya tugas khusus atau sebenarnya ya memang hakikatnya lah katakan begitu, yaitu menulis buku-buku teologi GKJW, maka pembinaan itu diserahkan kepada beberapa badan pembantu yang lain. Misalnya pembinaan guru Injil, pembinaan Vikar, itu yang mengatur adalah Komisi MSDM, Komisi Manajemen Sumber Daya Manusia Majelis Agung, kemudian juga komisi-komisi yang lain. Tetapi karena ya pada hakikatnya juga para staf Balewiyoto itu adalah pembina teologi, jadi bukan sekedar penulis, maka Komisi MSDM dan komisi-komisi yang lain itu dalam melakukan kegiatan-kegiatan masih sering melibatkan para staf IPTH Balewiyoto. Juga kali ini, pembinaan guru Injil kali ini, itu katakan pelaksananya hampir sepenuhnya IPTH Balewiyoto. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu para guru Injil, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kegiatan-kegiatan kita terbatas, maksud saya kegiatan-kegiatan pelayanan gerejawi terbatas, namun tentunya pelayanan guru Injil di jemaat-jemaat itu tetap dilakukan dan tetap dilakukan. Sebab kalau tidak dilakukan mestinya mungkin para guru Injil ini sudah tidak ada. Tetap ada tapi hanya jabatannya saja, hanya namanya saja yang ada. Karena maksud saya karena menunggu waktunya, menunggu habis masa baktinya. Tetapi panjenengan tetap ada dan meyakini panjenengan tetap eksis, tetap ada dan keberadaan panjenengan itu membuktikan bahwa pelayanan guru Injil tetap dibutuhkan di jemaat-jemaat. Sekalipun tentu ada keterbatasan. Seingat saya yang lalu-lalu
salah satu kegiatan yang sangat intens yang terus sering dilakukan oleh itu antara lain adalah melakukan perkunjungan ke warga jemaat yang tentu saat ini sangat-sangat terbatas bisa dilakukan. Tapi tentu pelayanan itu tetap dilakukan dan bahkan mestinya guru Injil bukan sekedar melakukan pelayanan, bukan sekedar melakukan mungkin percakapan, tetapi juga mengalami sendiri dampak dari pandemi COVID-19. Dampak bahkan sampai yang fatal. Kita tentu ingat dengan kolega kita, Pak Guru Injil Sugito dan Pak Guru Injil, maaf saya jadi lupa namanya ya. Saya berusaha mengingat tadi, Pak Guru Injil dari Pak G.I. Agus, Pak Dito. Pak Agus. Okay. Yes. Yang tentu kita sangat prihatin, artinya melayani, tetapi kita juga merasakan dampak pelayanan itu sampai di hati, jiwa, dan perasaan kita. Kita kehilangan saudara, kehilangan kolega, dan di antara kita juga ada yang terpapar COVID-19. Ya, puji syukur sudah sembuh. Begitu Bu Reza ya. Oke. Mungkin juga saya tidak mendengar guru Injil yang lainnya yang terpapar COVID-19. Yang mestinya itu terpapar karena mungkin melakukan tugas pelayanan guru Injil. Tentu ini menunjukkan ya jelas kerapuhan diri kita. Bukan kerapuhan diri sebagai guru Injil, tetapi kerapuhan diri sebagai manusia. Kita sebagai guru Injil melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah kerapuhan kita. Sekali lagi, yang rapuh bukan guru Injilnya, bukan jabatan, bukan pelayanan, bukan tanggung jawab dan tugas guru Injilnya, tetapi kerapuhan diri kita sebagai manusia. Yang mestinya panjenengan sebagai guru Injil yang terus bergumul, melayani warga jemaat, berulang-ulang kali merasakan penderitaan, beban hati, jiwa yang sungguh berat. Sungguh berat. Sebagai yang panjenengan sebagai yang dekat tentu dengan warga jemaat. Betapa tidak orang sebagai yang tidak dekat dengan warga jemaat. Artinya karena saya bukan pendeta jemaat. Saya bisa merasakan beban jiwa, beban perasaan karena hanya mendengar warga jemaat, kolega yang terpapar oleh COVID-19, apalagi sampai yang meninggal, itu sudah sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Nah, pertemuan saat ini juga adalah rangka saling menguatkan satu sama lain di dalam kerapuhan kita itu. Di dalam kita terus melanjutkan tugas pelayanan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dengan saling menguatkan inilah kita diharapkan semakin juga kuat, teguh,
untuk terus melakukan pelayanan pastoral kepada warga jemaat yang terdampak atau terpapar COVID-19. Ya, walaupun kita sendiri mungkin juga rapuh, mungkin juga terluka, tetapi sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai yang rapuh tidak bisa menjadi alasan untuk tidak meneruskan melanjutkan tugas pelayanan. Biarlah kita yang terluka tetap bisa menyembuhkan, tetap bisa melakukan pelayanan. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang terluka melakukan pelayanan, terus melakukan pelayanan, bahkan berada di atas kayu salib pun Tuhan Yesus tetap melakukan pelayanan. Begitulah harapan kita dengan pertemuan Guru Injil ini. Kita saling menguatkan, sekalipun masih dan mungkin masih akan terluka lagi karena keberadaan jemaat kita akan tetap saling melayani. Bersyukur bahwa kondisi COVID-19 semakin menurun, tetapi kita tetap tidak boleh lengah, karena terus-menerus kita diingatkan waspada, sekalipun kasus COVID-19 makin menurun, tetapi kita tetap harus waspada. Sebab COVID-19 itu masih ada. COVID-19 masih berbahaya. Bukan hanya membahayakan diri kita, tetapi siapapun, semua orang, termasuk yang kita layani. Semoga pertemuan Guru Injil kali ini sungguh-sungguh saling menguatkan kita satu sama lain. Oke, matur nuwun. Begitu kira-kira yang dikatakan di pertemuan ini. Saya serahkan kembali kepada siapa, Pak Agus ya, atau ke Pak Gide. Monggo. Oke, terima kasih Pak Suko yang sudah memberikan keynote pada saat ini. Selanjutnya untuk refleksi dari Guru Injil akan dipandu oleh Pak Gide. Waktu sepenuhnya monggo ke aturan. Matur nuwun. Oke, terima kasih sekali Pak Agus, Pak Krista, Pak Suko, dan Bapak Ibu yang boleh hadir pada sore hari ini sampai dengan besok. Ya, saya selalu merasa bahwa Guru Injil itu memiliki tempat yang istimewa dalam pelayanan kita di GKJW. Sebelum ada pendeta, GKJW ini dilayani oleh Guru Injil. Bahkan Balewiyoto pun dulu sejarahnya pertama kali adalah untuk menumbuhkan para guru Injil yang ada di bumi Jawa Timur secara khusus, hingga akhirnya meluas menjadi sekolah pendeta Jawa pertama itu. Pak Krista, Pak Suko sudah berbagi kepada kita terkait konteks yang kita alami sekarang, konteks pandemi. Pak Suko juga menyatakan bahwa guru Injil itu hadir, menemani, bahkan melayani jemaat. Ketika kita dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan, maka kita dipanggil untuk hadir secara utuh. Ya, pikiran kita, ya tenaga kita, ya hati kita. Keterlibatan itu kadang-kadang membuat kita harus berada dalam irama pelayanan yang terus berjalan, yang harus terus berjalan. Kadang-kadang seperti orang bernafas. Ketika kita mengikuti iramanya karena itu sudah kita lalui setiap hari, akhirnya ya bernafas itu kemudian menjadi hal yang biasa saja. Tapi lalu kemudian ketika kita mengambil jeda sejenak, kita di sana mencoba untuk bernafas dengan sungguh-sungguh dan mulai merasakan nafas itu, maka kita akhirnya melihat bahwa hal yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang berjalan
mengikuti irama ritme yang biasa kita lakukan itu ternyata sungguh luar biasa. Karena itu kami para pendamping fasilitator dalam pembinaan guru Injil kali ini itu mengajak panjenengan semua untuk menuliskan refleksi. Karena refleksi itu dimulai dari kita mengambil jarak dari segala aktivitas, bahkan aktivitas pelayanan yang kita lakukan. Untuk melihat kalau bahasanya Pak Suko tadi, ketegangan antara manusia yang ternyata rapuh ini, dan kita pun juga bertemu dengan manusia yang lain yang juga rapuh, tetapi juga pada saat yang sama ada panggilan yang tidak bisa berhenti. Dan panggilan itu terus melekat, bukan hanya karena kita guru Injil, tapi karena kita ini pengikut Kristus. Panggilan untuk menemani yang terluka, bahkan ketika kita pun mungkin juga mengalami situasi yang sama. Nggih, pada saat ini sampai dengan jam 6:30 nanti, kita akan monggo silahkan Bapak Ibu berbagi. Bapak Ibu sudah berbagi ceritanya masing-masing, kami berterima kasih sekali. Sebagian besar sudah mengumpulkan ceritanya kepada kami. Mungkin ada yang mengalami keterbatasan atau mungkin hal-hal tertentu, entah itu dalam penulisan atau yang lain, sehingga belum bisa mengirimkannya kepada kami. Kami bisa mengerti situasi panjenengan, tapi harapannya hari ini tidak ada materi sama sekali, tapi hari ini adalah kesempatan kita untuk bercerita tentang apapun yang kita alami di tengah perjalanan kita melayani sebagai guru Injil, tetapi juga menghayati hidup sebagai manusia yang ternyata juga penuh kerapuan dan keterbatasan. Ya, kita ingat ketika Yesus memberikan dirinya waktu untuk berefleksi, di mana Yesus lalu kemudian mengambil jarak dari kerumunan orang banyak, dia berdoa seorang diri, kita melihat cerita tentang Yesus yang meneguhkan panggilannya lagi ketika dia di atas gunung. Tapi kita juga mendapatkan cerita tentang Yesus di Taman Getsemani yang bahkan menangis luar biasa. Bahkan tangisannya menetes seperti tetesan darah. Di sana Yesus hadir dengan jujur sebagai seorang manusia, tetapi juga pada saat yang sama menghayati panggilannya sebagai utusan Tuhan di tengah dunia ini. Ya, maka pada sore hari ini, sebelum nanti kita masuk dalam diskusi yang jauh mungkin lebih mendalam bersama dengan kelompok-kelompok kecil, saya memberikan kesempatan mungkin pertama kali, silahkan panjenengan yang kemudian ingin berbagi, entah itu tentang pelayanan atau mungkin tentang sesuatu yang panjenengan alami di tengah situasi saat ini, dan ini sudah berjalan 2 tahun, kita tidak tahu akan sampai kapan. Pak Krista tadi mengatakan walaupun mungkin angkanya sekarang sudah jauh lebih membaik, kita berterima kasih kepada itu. Mari mengambil jarak dari segala hal dan seperti melihatnya kembali. Monggo berbagi, karena kita percaya berbagi itu adalah cara kita untuk bisa mengungkapkan diri, tetapi juga pada saat yang sama cara kita untuk mendengar, sebuah keterampilan pertama dalam menemani orang lain. Oke, siapapun yang ingin berbagi terlebih dahulu boleh raise hand atau boleh angkat tangan, dipersilahkan. Saya nanti akan mempersilahkan panjenengan. Monggo silahkan yang akan berbagi. Oke, Pak Pinto yang pertama, monggo. Mungkin nanti setelah Pak Pinto ada lagi. Wonten? Oke, kita nanti akan itu ya. Kita nanti akan setelah Pak Pinto nanti monggo jika oke, Pak Erif. Pak Pinto dari Tunjung Sekar, Pak Erif dari Waru, lalu kemudian berikutnya Pak Sein dari dari Mojowarno. Oke, 3 dulu. Monggo setelah 3 ini jika ada di antara panjenengan yang mungkin ingin menanggapi atau mungkin ingin berbagi apapun, silahkan berbagi dengan jujur karena ini kesempatan kita untuk saling menguatkan. Oke, keaturan terlebih dulu Pak Pinto. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Dengar nggih, Bapak Ibu?
Halo, dengar? Nggih, Pak, saged. Nggih. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sekali Bapak Ibu, terutama Bapak Gideon, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pelayan kami, khususnya di Jemaat Tunjung Sekar. Jadi saat pandemi, di pelayanan kami di Tunjung Sekar ini yang paling sangat menegangkan, yaitu di antara bulan Agustus dan sebelum Agustus. Ya, ini. Jadi ini tidak saya ceritakan sepenuhnya Bapak ya, hanya sebagian saja yang mungkin paling terkesan. Khususnya di Tunjung Sekar, memang pada saat pelayanan kami, yaitu masa pandemi ini, khususnya di kelompok kami, di pelayanan di Jemaat Tunjung Sekar itu ada 10 kelompok, dari kelompok 1 sampai 10. Nah, ini yang mengalami menyedihkan ya dan ngeri, itu kebetulan di kelompok kami sendiri, di kelompok 6 di Jemaat Tunjung Sekar. Ini mengalami yaitu sebuah kematian karena COVID Corona ini. Sampai-sampai ya kami bersama Bu Pendeta dalam pelayanan kami secara khusus menangani yang meninggal ini. Jadi sampai pernah misalnya pengalaman di makam itu sampai 2 kali. Artinya pergi ke makam itu sampai 2 kali. Karena proses pemakaman yang terjadi itu dilakukan oleh prokes istilahnya dari kesehatan, dinas kesehatan. Nah, ini menunggu waktu yang sangat lama, bahkan gilirannya itu tidak menentu waktu yang ditentukan. Sehingga pelayanan kami dari Jemaat Tunjung Sekar untuk pemakaman itu prosesnya ya mungkin sama dengan mungkin di mana-mana yang sudah dialami oleh Bapak Ibu. Mereka yang lebih dulu jenazahnya itu harus langsung di makam. Baru nanti pelayanan itu setelah selesai dimakamkan, setelah dikubur, setelah diberikan sebagian kecil dari bunga tabur itu, pelayan baik itu GI maupun ya bergantian dengan Bu Pendeta itu melakukan ibadah pelayanan. Nah, itu pun yang menjadi keprihatinan secara khusus di Tunjung Sekar itu bertubi-tubi. Tetapi semuanya itu bisa dialami dan bisa dijalani, bahkan sampai mungkin sedikit agak mengkhawatirkan sampai keuangan KUK ya, Komisi Urusan Kematian. Itu mengalami hampir ada rasa kekhawatiran karena keuangannya menipis, karena serangan orang yang meninggal itu ada beberapa orang, peti dan lain sebagainya. Tetapi karena ya kepedulian warga Jemaat Tunjung Sekar yang merasa mereka terpanggil ya dengan adanya peristiwa ya kondisi keuangan yang minim itu, dan akhirnya dari PMJ Bu Pendeta membuat sebuah iber-iber bagaimana cara untuk mengatasi KUK ini bisa keuangan itu bisa terpenuhi kembali dengan bisa untuk melayani kematian. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Ternyata dengan adanya iber-iber yang disampaikan kepada seluruh warga itu bisa kembali uang itu, artinya banyak orang yang memberikan persembahan melalui kotak KUK itu ya artinya lebih dari memenuhi kebutuhan yang ada. Itu pun dilakukan secara insidentil karena menghadapi situasi pandemi itu. Terus untuk mungkin pelayanan-pelayanan yang selama ini dilakukan di Tunjung Sekar memang tidak bisa seperti ya pelaksanaan tatap muka dan lain sebagainya. Situasinya seperti itu ya, mungkin sedikit saya ceritakan. Pelaksanaan ibadah itu dilakukan dengan cara ya live streaming, awalnya dulu ya offline dan lain sebagainya. Bahkan itu ibadah
Dan Patuen itu juga dilakukan dengan cara masing-masing kelompok ada sedikit ya tidak sama. Satu bisa yang ada apa ya WIP-nya lengkap dan ada cara-cara untuk menyampaikannya mereka melakukan Zoom. Ya, itu. Tapi yang lainnya juga bisa dilakukan dari gereja itu dengan cara rekaman suara dengan liturgi yang ada. Dan di samping itu untuk anak-anak mungkin ini bagian dari sedikit cerita di pelayanan tunjuk sekali ya. Anak-anak selama ini masih ya bersifat apa ya dengan cara online. Nah, ini yang khusus untuk KPAY ini dilakukan dengan sapaan ya, dengan sapaan melalui WA begitu. Ya kayak Zoom begitu, tapi mereka juga sangat antusias sekali walaupun ya memang orang tua sebetulnya sangat rindu sekali. Tapi karena situasinya seperti ini ya sangat terbatas sekali Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekilas yang menarik itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan karena nanti masih ada rekan-rekan teman-teman yang banyak sekali untuk menyampaikan hal ini. Mungkin dari kami yang sangat terkesan bagi saya pelayanan saat pandemi ini yaitu Bapak Ibu. Mungkin itu nanti monggo Bapak Ibu mungkin bisa di lain tempat situasinya mungkin berbeda cara pelayanannya. Terima kasih. Demikian Pak Gideon yang mungkin tidak terlalu banyak mungkin saya sampaikan singkat-singkat saja. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sekali Pak Pinto. Pak Pinto bercerita kepada kita ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak pernah kita alami sebelumnya, baik itu dalam pelayanan bahkan termasuk dalam keuangan. Tapi ternyata pada saat yang sama juga hadir apa ya solidaritas yang baru dari yang mungkin pernah dibayangkan sebelumnya. Nggih, monggo Pak Erif, bagaimana kondisi pelayanan GI secara khusus Nggih. atau mungkin panjenengan di Waru. Nggih, matur nuwun Pak Dito Gideon. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami untuk bisa berbagi bagaimana kami berpelayanan di GKJW Jemaat Waru. Pada prinsipnya bahwa secara manusiawi memang pandemi ini sudah berjalan 2 tahun saat ini ya Pak. Jadi secara manusiawi mungkin kami juga punya keterbatasan Pak, jelas itu ya. Punya kekhawatiran, iya. Gitu ya. Sejak awal pandemi kami melihat bagaimana kondisi warga saat itu dan tentu hal yang biasa ini menjadi sesuatu yang tidak biasa. Ya, maka ya kami tidak datang ke tempat lain, ya datangnya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun kami, bagaimana Tuhan memberi jalan kepada kami untuk memberikan sebuah solusi. Khususnya yang pertama adalah pelayanan yang harus diberikan kepada warga. Dan gereja tidak boleh terbawa oleh situasi lockdown. Nah, memang itu sempat terjadi di Waru. Saya dengan Bu GI Adni, ya kebetulan kami berdua ini sama-sama di Waru, mungkin saya wakili saja. Yang terjadi adalah komisi-komisi sempat juga Pak berpikir demikian Bapak Ibu. Jadi sempat terlockdown artinya bahwa aktivitas itu terbawa oleh situasi kondisi. Nah, kalau semacam ini terus terjadi, bagaimana kita memberikan layanan kepada warga kita? Nah, warga kita mendapatkan penguatan itu dari mana begitu? Nah, kami dengan apa yang sudah kami miliki, kami bisa yaitu kami lakukan. Ya awalnya ya kami melalui doa kami rancang begitu, kami buatkan liturgi, kemudian kami rekam dan kami bagikan ke warga. Mulai awal dari situ. Itu perjalanan yang luar biasa. Kemudian sederhana sekali, Pak. Nah, dari situ memang kami mencoba untuk mengajak anak-anak muda di Waru dan juga siapapun yang bisa di Waru ini untuk bisa ambil bagian. Dan komisi-komisi harus berjalan begitu. Kami berprinsip seperti itu. Dan kami melakukan pembicaraan dengan Pak Pendeta. Dan satu cara itu ternyata memang Tuhan memakai anak-anak muda itu untuk bisa datang. Ini Pak, kami siap untuk membantu, ini kami siap untuk
melayani, dan puji Tuhan, sehingga pelayanan itu bisa berjalan. Namun dalam situasi seperti itu tentunya kami juga tetap kami akan selalu berkoordinasi dengan komisi-komisi yang ada di Waru. Kemudian kami juga mencoba untuk mencari solusi bagaimana terbaiknya di dalam kami berpelayanan. Nah, disitulah kita ditemukan dan kita ajak bersama. Kita tidak artinya ya kita belajar bersama begitu. Jadi yang kami angkat bareng-bareng gitu, belajar bersama. Jadi di Komisi Anak pun juga demikian, kita belajar bersama-sama dengan media ini. Dan puji Tuhan saat ini sudah berjalan begitu untuk ibadah yang online melalui Zoom itu sudah berjalan. Di ibu-ibu juga demikian. Memang yang berkerinduan itu di KPAY. Sementara ini sapaannya ya masih sapaan WA begitu, dan sapaannya belum sampai ke ibadah. Tapi ada kerinduan mereka, dan mungkin ini di bulan Oktober, mari Pak sama-sama kita beribadah untuk KPAY ya. Jadi Bapak Ibu dan Pak Pendeta, kita memberikan layanan ya secara online, secara bergantian begitu, melalui rekaman. Kemudian juga beberapa saat kita melakukan live streaming. Kalau itu menyangkut perjamuan kudus, misalnya kita harus melakukan live streaming. Dan pergumulan itu terus harus kami serahkan kepada Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan, dan Tuhan berkarya di Waru, dan puji Tuhan tenaga-tenaga itu bisa ambil bagian dari baik pemuda maupun juga semua warga yang memiliki talenta itu terpanggil untuk bisa melayani. Namun di situasi yang kemarin itu adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan memang betul. Di bulan Juni, Juli, Agustus banyak warga kami yang terpapar. Bahkan ya sama, persoalannya sama dengan yang diaturkan oleh Pak siapa tadi Pak? Pak Pito. Pak Pito. Pak Pito. Iya Pak Pito. Nah, ini supaya sampai saling kenal gitu Pak. Banyak warga yang terpapar dan banyak warga yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang terpapar itu Pak, waduh, luar biasa. Hampir ya puluhan ya di tiap wilayah. Kami namanya wilayah, ada 12 wilayah. Dari satu wilayah itu bisa sampai 5-10 orang yang terpapar. Dan bagaimana kami bisa bergumul untuk saudara kita ini, untuk keluarga mereka, dan semua yang ada di wilayah ditunjang oleh ketua wilayah, itu ada sebuah perhatian, dan kita juga demikian. Meskipun via call saja, Pak Pendeta ya via call, kami hanya telepon saja, karena tidak bisa Pak kami mengunjungi, karena juga punya keterbatasan. Bu GI juga begitu via call, artinya kita memberikan kekuatan kepada mereka, kita ajak doa bersama. Nah, dan puncaknya di bulan Juli itu ada sekitar 30 warga kami yang terpanggil. Luar biasa. Dan sampai kemarin itu sudah 41 yang terpanggil. Dan kami secara material, ya, secara manusiawi, kebutuhan untuk itu, wah, divisit, Pak. Ya, sudah. Sama. Iya, ya Pipito seperti itu, pergumulan itu. Tapi Tuhan luar biasa. Ya, jadi betul. begitu kami mengalami seperti itu, kami rapat. Ya, tentu kekuatan kami kan di situ berdoa bersama Ya. dari PH, kemudian kita ya tetap didukung oleh warga. Kita sampaikan ke warga kondisi real yang dialami saat ini. Ya puji Tuhan tidak sampai berkekurangan. Pernah itu Pak, pagi ini saldo kita hanya sekitar 237.000. Sementara sore itu ada warga meninggal harus menyiapkan 5 juta. Data. Dan bahkan itu ada yang kembali, ada lagi warga lagi yang sedo. Wah, secara manusiawi kami tidak mampu untuk melakukan itu, tetapi Tuhan karyanya luar biasa. Begitu kami mengalami kesulitan itu, rekening dari kami namanya Papala, Pak. Ya, nah, itu terkirim, terisi. Ya, puji Tuhan sehingga semua bisa terakhir. Tapi ada satu hal yang kami ingin saksikan, bahwa di saat kami berpelayanan, khususnya adalah pada saat ibadah-ibadah pemakaman, ya kami, saya, Bu GI Admi, dan Pak Pendeta itu
beberapa waktu memang kami hadir di makam itu. Bisa 2-3 warga yang dipanggil oleh Tuhan dalam satu hari. Ya kalau secara manusiawi kami mungkin enggak punya kekuatan apapun, Pak. Andalan kami ya baju aja enggak ada loh. Kita enggak pakai apa-apa ya, wis pakai baju kebesaran itu. Pak Pendeta juga demikian, jadi pakai ya ageman itu yang ada, dan kami kalau awal-awal memang Pak Pendeta sudah dilengkapi dengan baju itu beliau memakai, ya. Dan kami melihat kondisi seperti itu kalau di Sidoarjo itu Pak, ya kami waktu itu dengan Pak Pendeta melayani warga yang sedo itu, kami menunggu 1 jam itu 15 ambulan sudah delivery di sana. Ya, jadi dan itu COVID. Gitu. Ya puji Tuhan bahwa Tuhan menolong kami, dan Pak Pendeta, saya, dan Bu GI Admi sampai saat ini dalam kondisi sehat. Itu bukan karena kemampuan kami, tapi Tuhan yang berkarya atas kami. Dan di saat kondisi terpapar itu, kami tentu tidak bisa diam. Kalau call ya terbatas. Dan kami, seperti yang saya sampaikan di narasi itu, kami mengadakan ibadah khusus, doa bersama. Dan saat itu bersama-sama dengan warga, dan puji Tuhan Bapak Pendeta dan Bapak-Bapak Ibu, luar biasa kuasa Tuhan. Berangsur-angsur di bulan menginjak bulan Agustus, ada satu wilayah yang semula terpapar 10 orang sembuh semua. Dan wilayah yang lain juga begitu, dan sekarang sakit-sakit itu ya sakit karena sepuh. Sudah lama karena beliau sakit sepuh, tapi yang terpapar itu bisa disembuhkan, dan ini adalah satu kekuatan yang luar biasa dari warga, demikian juga kerinduan dari warga untuk bisa saling support satu dengan yang lain, sehingga disitulah karya Tuhan nyata. Dan puji Tuhan saat ini ya kita terus berdoa semoga semua warga Waru khususnya itu sehat, dan GKJW pada umumnya semua juga dalam kondisi sehat dan terbebas dari COVID-19. Tapi yang jelas bahwa di situ karya Tuhan luar biasa atas kami. Sejatinya kami tidak punya kemampuan apapun, tetapi penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak pernah sedetik pun berhenti pada kami. Matur nuwun Pak Pendeta Gideon Sugeng Sonten. Terima kasih sekali Pak Erif untuk ceritanya. Monggo langsung ke Pak Sein Prasetyo. Kados pundi Mojowarno, Pak Sein. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, terdengar. Salam. Puji Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita. Mungkin mic-nya dipindah ke depan, Pak. Yang mic-nya panjenengan yang di headset Ini? itu. Ya. Itu yang cuma mic-nya kemawon mic-nya yang itu Pak, yang seperti tiang. Di headset kan ada yang seperti tiangnya. Ya. Itu beda. Nggih, sepados kedengaran. Oh, gini ya. Nggih. Oh, nggih. Dengar Pak ya. Langsung cetha. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Yang pertama kita harus menyampaikan bela sungkawa kepada saudara kita yang sudah mendahului kita, Bapak Dito dan Pak Agus, yang dipanggil. Mudah-mudahan dan kiranya amal ibadahnya diterima oleh Tuhan. Ya, ini karena situasi yang sangat sulit sekali. Mojowarno, Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa geografi pelayanannya itu cukup luas dan juga cukup padat sekali pelayanannya. Adapun pelayanan yang dilakukan pada masa-masa pandemi ini berubah 360 derajat. Artinya tidak sama dengan pada waktu sebelum pandemi. Namun demikian dari Mojowarno khususnya mengupayakan bagaimana tetap melayani warga jemaat. Tapi ya puji Tuhan, walaupun kondisi pandemi yang ada,
itu pola-pola yang terbaik itu dilakukan. Ya, dari mulai PSBB dan PPKM saat ini. Pada waktu PSBB itu pola yang dilakukan adalah live streaming. Ibadah-ibadah yang melakukan dengan YouTube gitu ya. Tetapi perkembangannya juga tidak cukup meyakinkan karena warga sendiri kalau ibadah lalu live streaming itu tidak marem, tidak mantap. Tetapi di samping live streaming itu kalau ibadah-ibadah di kelompok dan blok itu dilakukan di keluarga-keluarga sendiri. Artinya kita dari pelayan, pendeta dan GI dan Fikar itu memberikan renungan yang ditulis secara tertulis lalu dibagikan per keluarga untuk melakukan ibadah. Nah, rupanya ini yang dilakukan itu lebih efektif. Dan yang lebih kita syukuri, Bapak Ibu, dengan cara seperti itu dari keluarga-keluarga yang dahulu pada waktu normal sebelum ada pandemi itu mereka tidak melakukan ibadah. Tapi dengan adanya pandemi ini dengan pola liturgi yang dilakukan melalui kertas-kertas berkeluarga itu keluarga akan mengikuti ibadah. Jadi akan lebih bisa dikatakan 100% warga itu ibadah. Sebisanya mereka membaca renungan, membaca Alkitab, berdoa dan bernyanyi, tetapi sudah ada tuntunannya, mereka membaca. Dan warga sangat menyadari itu dan pola ini berjalan untuk PSBB ya. Lalu yang selanjutnya adalah ada di Jombang khususnya itu diberikan aturan ibadah harus 50% dari kapasitas dari tempat yang ada 50%. Itu juga dilakukan dan juga berjalan. Warga sangat menyadari dan warga itu sendiri sangat antusias walaupun 50% tapi dari warga itu sendiri tetap melakukan prokes yang ketat sekali sehingga apa yang dihimbaukan oleh pemerintah itu tetap dilakukan oleh warga sehingga dari ibadah yang dilakukan di Jemaat Mojowarno itu ya tetap berjalan. Nah, Bapak Ibu dan saudara, lalu kendalanya pada waktu ibadah atau pada waktu proses pelaksanaan ibadah yang dibatasi 50%. Kalaupun ada warga yang pada terpapar, ini risikonya bahwa ibadah diberhentikan sementara. Jadi tidak dilanjutkan dan biasanya diberhentikan 2 minggu supaya terlewati dari warga yang terpapar. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di Mojowarno banyak sekali yang terpapar COVID dan juga banyak sekali yang sembuh. Namun juga banyak sekali yang meninggal karena banyaknya warga itu sendiri. Perlu saya sampaikan, ini fakta, Bapak Ibu, terkait dengan kematian yang ada di Mojowarno. Kemarin itu, terakhir kemarin, itu Bapak Daud atau Saudara Daud Wisanggeni yang Fikar di Mojowarno dan kemarin pindah di Medion di Kresek. Itu mereka sempat menghitung. Dalam jangka waktu 6 bulan masa pandemi ini, Pak Daud itu melayani kematian beserta kami GI dan pendeta. Itu 46 jenazah. 46 orang yang meninggal di Mojowarno. Nah, itu ada yang meninggal karena COVID dan ada yang meninggal karena sudah sepuh dan yang lainnya. Jadi begitu banyak yang
yang meninggal pada masa-masa pandemi ini di Mojokerto. Nah, proses pelayanannya, Bapak Ibu, sebelum ada apa ya, istilahnya itu dulu itu di wilayah kita di Jombang, itu kan banyak yang ngotot kalau pasien atau orang yang meninggal COVID itu harus dilaksanakan dalam prokes. Memang dengan prokes untuk melakukan pelayanannya. Nah itu kan saudara kita Muslim itu selalu meminta, selalu diminta. Pokoknya kalau COVID prokes harus dilaksanakan. Tetapi saudara Muslim itu tidak mau. Pokoknya ngotot ya Allah dilayani biasa. Seperti itu. Sampai dijaga polisi supaya ya tidak boleh karena apa? Karena harus prokes. Tetapi kalau orang Muslim itu sendiri mengutamakan pelayanan itu, rohaninya itu, diminta supaya dilayani apa disolati gitulah, disolati. Nah, di Mojokerto sendiri bahwa pada beberapa waktu yang lalu itu memang tidak dilakukan. Artinya kalau sudah meninggal ya biarpun dilaksanakan secara prokes. Tetapi akhir-akhir ini bulan Juni rame-ramenya COVID, Delta itu ya, yang virus Delta itu banyak warga yang meminta, mau sore wong mati itu diglundungno diuncalno kaya kewan. Lah sehingga kami dari jemaat itu juga berpikir, oh iya ya. Lalu kita mengambil pola atau cara untuk melayani khususnya warga yang meninggal kena COVID. Caranya adalah kapan itu beberapa warga yang meninggal ditempatkan di makam, dibawa ke makam, dan mayatnya, ya, jenazahnya dikebumikan oleh prokes, tenaga prokes, dengan APD yang lengkap, lalu ditimbun, sudah selesai menimbun, kita dari pelayan mendekat, dan kita melakukan ibadah di situ. Lalu yang proses yang kedua, yaitu dilaksanakan di rumah. Karena kan tidak semua jenazah yang dari rumah sakit itu boleh dibawa ke rumah, itu tidak semuanya. Kalaupun yang boleh dibawa ke rumah, maksudnya di rumah itu di jalan Bapak Ibu, tidak masuk ke rumah, tidak. Jenazahnya tetap di mobil ambulan, dibuka pintunya, lalu kita pelayan dari jarak jauh, kita melaksanakan pelayanan kematian atau pemberangkatan jenazah itu. Nah itu salah satu yang salah dua yang cara yang dilakukan oleh majelis jemaat. Lalu yang berikutnya juga ada kematian warga yang kena COVID. Mojokerto banyak Bapak Ibu. Yang meninggal di Kalimantan karena kerjanya di sana. Meninggalnya itu varian Delta yang kemarin, yang ganas-ganasnya itu. Mereka meninggal di Kalimantan dan keluarga ibu dan anaknya di wilayah Gereja Gereja Wetan Mojokerto, di Mojocecer, di Blok Mojocecer. Kami dari pelayan Pak GI dan Pak Pendeta dimohon untuk mendoakan mereka. Ya kita datang ke rumah untuk melayani kematian. Tapi mayatnya, jenazahnya itu ada di Kalimantan dan dikuburkan di Kalimantan. Itu. Nah, dan selanjutnya yang perlu juga kami sampaikan, walaupun kondisi pandemi yang saat ini kita lakukan, yang ada ya maksudnya itu, pandemi yang ada, kita dari pelayan ya puji Tuhan, berkat Tuhan yang sangat melimpah yang diberikan kepada pelayan jemaat, khususnya juga pendeta, penatua diaken, pokoknya majelis jemaat, walaupun juga majelis ada yang terpapar, tetapi tidak sampai apa ya parah atau gimana, tetap sembuh dan juga tetap bisa melayani. Nah, Bapak Ibu,
kami juga bersyukur kepada Tuhan. Ya, khususnya Pak Pendeta Murio Jayadi, saya GI Prastio dan satunya GI Imam Ghazali, itu masih diberi kekuatan dan puji Tuhan kami tidak apa-apa. Dan pada waktu negara memberikan motivasi untuk vaksin, itu beberapa warga masyarakat pada waktu itu kan tidak antusias pada waktu vaksin. Tidak antusias. Tetapi kami dari pelayan yang ada itu diberi kesempatan untuk ikut vaksin. Dan kami juga kan kesempatan itu melakukan kesempatan itu untuk ikut vaksin. Dan vaksin yang pertama kami lakukan bersama Jokowi di Kabupaten Jombang pada waktu itu. Artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya imun dan juga kesehatan itu kita harus patuh pada prokes benar. Kenapa? Karena tahapan-tahapan yang dihimbau oleh pemerintah, tahapan-tahapan yang diberikan oleh pemerintah, itu kami lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan berikutnya pada beberapa minggu ke depan, itu lalu dilakukan vaksin yang kedua. Kami juga diberi kesempatan yang pertama, maksudnya itu yang terdahulu Rambut panjang di bawah. untuk mengikuti vaksin. Sehingga vaksin yang pertama dan yang kedua itu kita sehingga puji Tuhan masih begitu. Dan kita bersyukur kita mempunyai pendeta yang strong. Walaupun Pak Jayadi yang sudah tapi masih memberikan kekuatan dan puji Tuhan kesehatannya masih. Lalu yang terkait dengan finansial, keuangan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, warga itu sangat peduli sekali ya di Mojowarno. Dengan masa pandemi yang ada, walaupun ibadah tidak seperti biasanya, dan pada waktu libur tidak ada ibadah, itu berkat Tuhan. Itu selalu mengalir. Artinya apa? Artinya di Jemaat Mojowarno, walaupun toh ada pandemi yang kita hadapi seperti ini, itu puji Tuhan masih bisa menyelesaikan sertifikasi tempat ibadah. Yang diselesaikan adalah 4 blok. Mojodukuh, Mojowangi, Mojowangi, Mojojejer, 4 blok. Itu sudah 99% selesai. Artinya apa? Artinya dengan waktu masalah yang ada pandemi ini, tapi jemaat itu masih diberikan berkat dari Tuhan bisa menyelesaikan sertifikat. Bapak Ibu ketahui bahwa sertifikat yang terkait dengan keberadaan jemaat atau orang Kristen itu sangat sulit luar biasa. Sangat sulit luar biasa. Nah ini nggak tahu ya, ini kok Tuhan memberikan jalan gitu loh. Kita bisa menyelesaikan sertifikat. Itu kan juga terkait dengan pelayanan. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, juga yang di blok Mojodukuh, itu kan biasanya belum ada pada waktu pandemi ini genteng. Maaf agak sedikit, karena ini juga terkait dengan saluran berkat yang diberikan Tuhan yang luar biasa. Mojodukuh itu bisa mengganti genteng bujer yang atapnya pada waktu bocor-bocor. Pada masa pandemi ini Tuhan memberikan jalan berkat sehingga bisa mengganti genteng sinagoge itu hampir habis 120 jutaan. Tidak tahu, padahal kita tidak mempunyai uang sama sekali. Tidak mempunyai
kas untuk blok itu sendiri, tapi bisa berkat Tuhan itu diberikan, bisa mengganti genteng melalui warganya. Dan juga kami akhirnya Pak Gede, saya ingin menyampaikan bahwa juga berkat Tuhan yang akan diterima oleh Jemaat Mojowarno, tolong kita juga dibantu dengan doa bahwa kemarin Bapak Pendeta beserta panitia pembangunan gedung GPK, gedung pusat kegiatan di Mojowarno, puji Tuhan dibantu oleh provinsi, dari provinsi sampai pusat. Ini karena kaitannya dengan pusat itu 750 juta untuk pembangunan gedung. Ini berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, tolong bantuan doa supaya gedung pertemuan yang ada di Kristen Mojowarno sebelah kanannya itu bisa terselesaikan. Saya kira masih banyak hal yang perlu saya sampaikan Pak Gide, karena cukup lama saya untuk menyampaikan tanggapannya. Saya mohon maaf dan salam, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih sekali Pak N. Prasetyo. Jadi kalau saya membaca refleksi beliau itu refleksinya satu halaman. Tetapi sebenarnya kita kemudian melihat bahwa ternyata cerita di balik itu jauh lebih kaya daripada satu halaman itu. Kalau panjenengan melihat ceritanya Pak Sein di sana, salah satu hal yang menarik juga dari Mojowarno adalah ternyata di tengah situasi pandemi begini banyak juga orang yang menikah, begitu artinya. Bahkan ada pasangan yang sudah sepuh 60-an tahun menikah. Artinya monggo dipun pirsani di refleksi beliau. Beliau mengatakan bahwa kami mungkin kehilangan, tapi pada saat yang sama Tuhan juga menambahkan jumlah kami. Warga. Ingatan, maaf. Ya. Oke. Terima kasih untuk boleh berbagi dengan kita. Mungkin memang tidak semua orang akhirnya bisa berbagi pada saat ini, tetapi kita nanti juga punya kesempatan sharing bersama kelompok lebih mendalam. Ini sudah ngantri Pak Putu dari Tulang Bawang, dan ini Bu Selisine dari Banyuwangi juga sudah membuka mic-nya. Mungkin akan berbagi juga dengan kita. Oh, enggak jadi, Bu. Baik, sebelum kita ke Pak Gede, ya Pak, Suko. Saya boleh usul itu tadi kalau di kelompok-kelompok itu ya, Pak Sein itu di kelompok kedua. Kemudian Pak Arif tadi itu di kelompok 1, kemudian Pak Pinto di kelompok 3. Kelompok 3 ya? Ya. 3. Pas, Oke. Pak. Oke. Oke, monggo pun berikutnya Pak Putu. Oke. Ya, terima kasih Pak Suko. Sebelum kita ke Pak Putu, artinya supaya kita juga ini ya, kita memberi waktu diri kita untuk berjeda sejenak. Setelah ini Pak Putu akan bercerita dan monggo setelah itu nanti Bapak Ibu yang lain jika ingin berbagi, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menyanyi dulu untuk kemudian ini ya, meredakan tensi kita bercerita. Terus sudah itu nanti sudah lagu ini habis saya ya, setelah lagu ini habis saya langsung mempersilahkan kepada Pak Putu. Lagu ini sudah diputar oleh Pak Krista dalam ibadah pembukaan awal tadi, tetapi ini lagu yang menurut saya juga sangat kuat dari NKB 128, Ku Berserah Kepada Allahku. Ada beberapa lagu yang kami nanti juga akan memperkenalkan dalam ibadah meditatif dan yang lain-lain, tapi lagu ini semoga mendukung kita dalam upaya kita boleh berbagi satu dengan yang lain. Ku berserah kepada Allahku.